Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students! How are you today? Well, hopefully everything is great. And also, I hope that all of you guys have done all of your daily routines. Well, welcome back to English lesson with me. Are you ready for today's lesson? Let's get started. So, today we are going to learn about report text. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang report text. Does anyone know what is report text? Ada yang tahu report text itu apa sih? Well, let's start from the definition of report text. So, report text is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang informasi mengenai sesuatu. Bisa berupa orang, benda, hewan, fenomena sosial, maupun fenomena alam secara ilmiah. Nah, teks ini biasanya dirujuk dari sebuah hasil penelitian ataupun pengamatan dan analisis yang sistematis. Sehingga report teks ini harus disajikan secara objektif atau apa adanya. Nah, selanjutnya adalah the purpose of report text atau tujuan dari report text. Nah, tujuan dari report text itu apa sih? So, its social purpose is presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or made, such as mammals, the planets, rocks, plants, countries of region, culture, transportation, and so on. And also to present information about something as it is. Jadi, tujuan dari report text adalah untuk memberikan informasi tentang sesuatu. Itu bisa berupa fenomena alam maupun buatan. Misalnya, informasi tentang hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda di sekitar kita seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, report text ini biasanya akan memberikan gambaran secara umum maupun terperinci tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, sesuai dengan tujuan utamanya, maka fungsi dari report text adalah untuk memberikan informasi tentang sesuatu secara objektif atau apa adanya. Oke, selanjutnya adalah language features of report text atau unsur kebahasaan dari report text. Yang pertama, the use of general nouns atau penggunaan kata benda umum. Jadi dalam report text ini kita menggunakan kata benda secara umum. Contohnya di sini adalah dalam report text kita boleh menggunakan cats, bukannya my cat. Jadi, yang dijelaskan dalam report text adalah subjek secara umum. Kalau misalkan kita menggunakan cats atau kucing, maka setiap statement yang ada di dalam report text tersebut berlaku untuk semua kucing yang bisa kita jumpai dimanapun. Nah, kita tidak bisa menggunakan my cat, karena kalau misalkan subjeknya itu my cat, maka deskripsinya adalah nanti tentang kucing tertentu saja, yaitu kucing saya. Oke, selanjutnya adalah the use of simple present tense and passive voice atau penggunaan simple present tense dan passive voice. Jadi, karena isinya merupakan fakta-fakta atau hasil penelitian, maka kita menggunakan tenses yang timeless. Timeless di sini dimaksudkan tidak bergantung oleh waktu. Jadi isinya itu pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta umum. Juga terdapat penggunaan kata seperti usually, often, always, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah the use of linking verbs to describe features. Nah, linking verb di sini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan linking verb di sini diantaranya adalah to be dari simple present tense, yaitu am is are. Contohnya, dragonflies are flying insects.
Okay, the next is about the generic structure of report text atau struktur dari report text. Nah, yang pertama adalah the title atau judul. Seperti teks pada umumnya, teks akan diawali dengan judul. Nah, kemudian ada general classification or main idea. Nah, general classification ini stating the classification of general aspects of thing. Nah, jadi general classification ini biasanya ada di awal teks. Biasanya dia akan memuat tentang informasi umum terkait sesuatu yang akan dibahas dalam teks tersebut. For example, the text will be about the dragonfly. Contohnya, misalnya teksnya itu akan membahas tentang dragonfly atau capung. Nah, maka pada bagian awal teks tersebut, dia akan memuat tentang informasi secara umum terkait capung. For example, the dragonfly is one of the flying insects. Capung adalah salah satu jenis serangga yang bisa terbang. Nah, itu adalah informasi secara umum tentang capung. Nah, selanjutnya, the next is the description. Oke, selanjutnya adalah description. So, description tells the phenomenon in terms of its detailed facts, such as parts, and then qualities, habits, or behavior. Jadi, description ini adalah bagian dari teks yang akan menjelaskan secara lebih detail tentang sesuatu yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, dalam description ini, fakta-fakta tentang sesuatu itu akan dibahas secara lebih rinci. Misalnya tadi tentang dragonfly, maka fakta-fakta yang lebih rinci tentang capung itu akan dibahas di sini, seperti habitatnya, kemudian karakteristiknya, kemudian makanannya, dan lain sebagainya. Okay, now let's just take a look to the sample of the text. Jadi, kita langsung saja lihat contoh teksnya ya, agar lebih paham. Nah, berikut ada salah satu contoh report text yang cukup sederhana tentang fish atau ikan. Let's read the text first, then we can analyze it together. Mari kita baca dulu teksnya sama-sama, lalu nanti kita akan coba analisa bagian-bagian dari teks tersebut. Fish. Fish live in saltwater and freshwater all over the world. They come in many different shapes and sizes, but most are covered in scales and have strong fins for swimming. A fish's scales all lie in the same direction to help the fish slip through water. Like us, fish need oxygen to live. But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the gills. Fish often swim in groups called shoals. One reason they do this is for protection. Many fish together can confuse a predator. This makes it hard for the predator to single out a fish. Okay, now let's analyze it together. First, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks tadi? Nah, seperti yang kita tahu, teks tadi itu memberikan informasi tentang fish atau ikan. Maka, the purpose of the text is to present the information about fish, right? Okay, now how about the generic structure of the text? Atau bagaimana dengan struktur dari teks tadi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa pertama, generic structure of the report text is the title. Nah, judulnya tadi adalah fish atau ikan. Kemudian, how about the general classification of the text? General classification adalah pernyataan umum dulu ya, terkait sesuatu yang dijelaskan pada teks tadi. Jadi, pernyataan yang sifatnya masih umum tentang ikan. Nah, itu biasanya ada di awal paragraf. Nah, awal paragrafnya itu adalah
Nah, kita lihat di sini statementnya adalah fish live in salt water and fresh water all over the world. Nah, pernyataan ini adalah fakta yang sifatnya masih umum tentang ikan. Maka, ini bisa kita sebut sebagai general classification of the text. Okay, next about the description of the text atau fakta-fakta detail lainnya tentang ikan. Kita bisa lihat di statement-statement berikutnya. Di sini ada they come in many different shapes and sizes. Mereka punya bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa disebut dengan deskripsi karena ini mulai mendeskripsikan secara detail bentuk dari ikan, kemudian ukurannya yang berbeda-beda, fakta-fakta yang lebih rinci tentang ikan itu. Begitupun kalimat atau statement-statement berikutnya. Kita lihat di sini bahwa a fish's scales all lie in the same direction to help fish slip through water. Kemudian, like us, fish need oxygen to live. Seperti kita, ikan juga butuh oksigen untuk bernafas, untuk hidup. Nah, itu juga fakta tentang ikan yang lebih rinci gitu. Nah, itulah yang disebut dengan description. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa teks ini ya memang report text karena strukturnya sudah sesuai dengan struktur dari report text yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada apa saja tadi? Ada title-nya itu fish, kemudian general classification atau main idea, pernyataan umum. Nah, itu sudah ada juga di awal paragraf dari teks ini, yaitu fakta umum tentang ikan. Kemudian setelah itu ada juga description-nya, yaitu fakta-fakta secara lebih detail dan rinci tentang ikan. Nah, di teks ini sudah dijelaskan secara rinci juga dari statement-statement yang ada setelah general classification. Teks ini sudah memberikan deskripsi yang rinci tentang ikan dari atas sampai akhir teks. Ini merupakan deskripsinya. Okay, I think that's all about report text. Semoga kalian paham ya. Dan agar lebih paham, silahkan kalian juga pelajari lagi secara lebih detail tentang report text. Kalian boleh cari di internet atau lihat di buku pegangan kalian juga boleh. Okay? So if you have any difficulties or questions or need more explanations, please don't be hesitated to ask. Jadi silahkan kalau kalian punya pertanyaan atau butuh penjelasan lebih, jangan ragu untuk bertanya ya. Kalian bisa langsung personal chat ke saya atau mungkin juga ke Miss Rin ya untuk konfirmasi tentang materi hari ini jika masih ada kesulitan. Okay, thank you for your attention and don't forget to do the assignment and turn in on time, right? So, see you next week. Bye-bye.